saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua, dimanapun kita berada. Kita jumpa lagi di Brankas, berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang indah ini, di mana pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya tuntunan kasih karunia Tuhan memberikan kami pengetahuan, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan berasal dari Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, inilah seluruh doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema kita pada pagi ini adalah bersukacitalah. Nas Alkitab terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Berdasarkan kepercayaan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian bersukacita adalah seseorang yang merasa bersuka, bergirang, senang hatinya. Setiap orang yang bersukacita, hatinya tidak akan sedih dan hatinya tidak akan susah. Paulus mengajak kita semua agar tetap senantiasa bersukacita. Ia menunjukkan kebesaran Tuhan dan keajaiban Tuhan. Sekalipun kita di dalam pencobaan
dan penderitaan. Paulus menulis surat di dalam penjara di Roma. Ia menjalankan hukumannya. Di dalam menjalankan hukumannya, ia sangat optimis dan sangat bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar dan baik di dalam Yesus Kristus. Dalam suratnya ini, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi di dalam setiap permasalahan, pergumulan, pencobaan, bahkan muncul di tengah-tengah jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada ayatnya yang kedua, di sana disampaikan bahwa hati-hatilah kepada anjing-anjing. Hati-hatilah kepada pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah kepada penyunat palsu. Mereka mengikut Kristus, namun mereka juga melakukan adat istiadat orang Yahudi. Timbullah perpecahan di dalam jemaat itu. Paulus menyampaikan kepada jemaat itu, bersukacitalah senantiasa di dalam menghadapi semua itu. Karena kebenaran, kebaikan, dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Paulus mengajarkan kita bahwa apapun penderitaan kita, apapun pencobaan yang kita hadapi, kita harus tetap bersukacita. Kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh bergelut di dalam penderitaan atau pencobaan itu. Melainkan kita harus bersukacita di dalam menghadapi setiap masalah. Sehingga kita boleh kuat dan kita boleh melewati pencobaan itu dengan penuh sukacita dan menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemampuan Paulus untuk selalu bersukacita di dalam penderitaannya dapat dilakukan ketika ia bersungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Paulus sungguh yakin kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah lalai menjaga, memelihara, mengasihi, bahkan memberkati kehidupannya. Ia pun percaya sekalipun harus menderita, bahkan mengalami kematian, kemenangan dan kekekalan akan dia dapatkan. Untuk dapat bersukacita di dalam penderitaan diperlukan sikap merendah. Kerendahan hati agar Tuhan menjaga
melindungi dan menguatkan kita dalam menjalani arus kehidupan ini. Marilah bersukacitalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang kami dengar, dan kiranya sukacita senantiasa boleh beroleh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Tuhan saja yang menguatkan kehidupan kami supaya kami boleh melewati tantangan, pencobaan yang terus bergelut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah brankas kita pada pagi ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.